adult gitu kan, hey orang-orang dewasa gitu, kalian itu jangan cuman jagonya di olahraga jari. Ya puji Tuhannya ya katanya mereka setelah itu komentar-komentarnya kemudian menjadi positif ya pada saat lagi saya tulis itu. Sebenarnya tujuannya cuma pengen ngingetin loh, hey adult gitu kan, hey orang-orang dewasa gitu, kalian itu jangan cuman jagonya di olahraga jari gitu ya kan, jangan cuman cepetnya di olahraga jari. Orang di mana-mana ada alasannya kenapa otak ditaruh paling atas. Karena otaknya harus jalan dulu, baru tangannya. Jangan sebaliknya gitu. Makanya kemarin saya coba dan puji Tuhannya, maksudnya sekolahnya juga bahkan sampai DM saya, ya kita terima kasih buat masukannya untuk inget kita diingetin, ya udah kan, namanya orang, nah artinya kan orang gede aja bisa lupa, bisa kalau tidak diingatkan bisa lupa, apalagi anak kecil kan. Dan yang saya lihat kayak gini loh, even pun misalnya menurut pihak-pihak tertentu anak-anak ini melakukan hal yang salah, jangan dong caranya dikecam. Katanya kita budaya Indonesia, ya kan, budaya Indonesia itu kan penuh tata krama, tapi tata kramanya nggak ada, yang ada julitin. Masa sih kita pengen julid itu jadi tradisi Indonesia? Kan nggak mau gitu. Kalau mau ngomongin masalah budaya Indonesia itu kaya dengan ramah tamahnya. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong soal ini budaya barat, loh jangan disambung-sambungin ke situ gitu. Karena dengan kamu ngejulitin, mengecam, ngejudge orang lain, tidak menghargai perbedaan, ya kan, Bhinneka Tunggal Ika, ya artinya sebenarnya kamu yang sebenarnya tidak sedang menjalankan budaya Indonesia gitu. Kamu yang sekarang lagi nggak tahu nih kenapa lo bisa berpikir bahwa it's okay for you to bash these kids gitu. Nah itu isi yang saya agak kayak aduh. Tapi kan kamu kan pernah mengalami trauma seperti itu. Iya. Cara kamu keluar untuk dari itu seperti apa? Cara kamu? Iya. Apa ya? Mami saya dulu pernah bilang, pembalasan dendam paling kejam adalah kasih mereka lihat prestasi kamu. Jadi itu, pada saat saya lagi sakit hati, saya justru kayak, oh lo lihat nih, bentar ya. Gitu. Jadi malah saya jadi lebih rajin, saya lebih giat, saya lebih banyak belajar gitu. Tapi kan maksudnya tidak semua orang bisa kan gitu. Tidak semua orang pada akhirnya punya mental atau punya privilege yang didukung sama keluarga gitu. Makanya kenapa tadi saya bilang nih anak-anaknya lagi dikecam sama orang, yang mbok tolong yang jadi support sistemnya justru harus naikin mental mereka gitu. Nah makanya karena itu saya mikir, oh berarti nih saya takutnya gini loh Mbak, saya pernah banyak banget kejadian apalagi zaman sekarang ya, saya ngeliat anak-anak kecil yang dibully tuh commit suicide. Saya tuh jadi waktu itu tuh kayak oke, kalau memang tidak ada orang yang berani untuk ngomong saat itu atau negur atau bela, ya let me be the first one gitu. Makanya kenapa paling nggak dengan itu mereka tahu bahwa masih ada satu orang dewasa lain yang waras istilahnya, yang menghargai hasil kerja keras mereka gitu. Dan puji Tuhannya ya setelah itu kan pada akhirnya orang lain juga kasih komentar positif gitu. Melihat prestasi mereka sendiri seperti apa? Ya, kenapa saya komentar sebenarnya bukan karena masalah itunya ya Mbak ya, maksudnya bukan karena semata-mata karena dance-nya mereka keren atau karena lagi viral, enggak. Karena ya Mbak tahu dari dulu mau mereka viral kayak mau mereka ada apa kayak saya nggak pernah komentar, karena buat saya saya nggak mau ngurusin orang lain. Tapi yang ini it's actually bigger than that. Itu maksudnya saya ngelihat kayak it's kayak a failure of our society, dan itu kan artinya kan the problem was actually bigger than just two kids dancing ya kan. Tapi ini wah kok orang-orang dewasanya kayak gini, it's a failure of society. Makanya saya punya panggilan mau nggak mau saya harus ngomong. Suatu saat mungkin akan diajak mungkin. Kenapa? Iya, itu dia. Maksudnya sebuah kesalahan sistem yang menurut saya kalau tidak ada at least satu public figure yang punya influence, yang berani ngomong bahwa hey, dengan cara yang baik tentunya ya, dengan cara yang bijaksana, hey kayaknya nggak gini deh harusnya gitu, kayaknya nggak kayak gini nih kita.
kita balikin lagi deh, kita snap out of it. Kita nggak kayak gini loh harusnya, orang Indonesia tuh nggak kayak gini loh, kita ngomong ke orangnya. Kita kan selalu kalau misalnya di luar kan selalu bilangnya orang Indonesia tuh kaya dengan budaya, ramah tamah, ini apa segala macam loh. Ayo dong, itu lagi yang kita bangunkan. Nah itu sih makanya begitu saya ngelihat ada sedikit sistem yang salah gitu di society. Saya ngelihatnya bukan cuman, waduh ini berarti bukan cuman masalah dua orang nari. Artinya kalau sampai mereka bisa ngelihat itu dari sisi yang kayak begitu, nanti lain kali ada lagi. Yang pada akhirnya apa? Yang saya khawatirkan, pada akhirnya generasi yang muda-muda akan mikir gini, ya daripada gue capek-capek, kerja keras, latihan-latihan gue diomongin, mendingan gue jadi viral aja, gue nggak diomongin, malah dipuja-puja. Gue bikin ini aja, gue jadi, ya kan? Jangan kayak gitu kan, masa kan kita juga harus oke, yang viral karena yang sensasi, tapi yang punya prestasi juga itu diviralin dong. Tapi viralinnya dengan yang bagus gitu. Nah kalau misalnya sampai kita kasih lihat contohnya yang berprestasi malah dijatohin, bukan disanjung-sanjungkan, malah yang lain-lain yang istilahnya tidak ada kerja keras malah itu disanjung-sanjung. Ya keep the same energy. Kalau yang ini disanjung-sanjung, apalagi yang harusnya kerja keras gitu. Biar kita bisa contohin buat generasi yang selanjutnya bahwa hey, kalian tuh kalau misalnya pengen dapat validasi orang, kalau misalnya kalian nih cita-cita kalian itu nggak boleh untuk go viral, tapi harus kayak gini nih, kerja keras untuk dapetin yang prestasi yang benar gitu. Kedewasaan berpikir berpengaruh nggak? Oh banget. Kedewasaan berpikir itu sangat berpengaruh. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah gimana sih caranya kita punya pikiran itu menjadi lebih dewasa. Ya salah satunya, the first step adalah untuk question things dan menyadari kesalahannya. Kalau misalnya kita udah nggak ada, istilahnya kita nggak mau bertanya, ini gue yang salah ya, atau ini bener nggak ya, udah selesai. Jadinya ntar diktator, everything menurut dia doang yang bener gitu. Terakhir Mbak, apa yang disampaikan di luar sana? Apa yang disampaikan untuk orang di luar sana ketika orang harus berpikir dewasa bahwa ini adalah sebuah hal yang harus didukung? Ya makanya kenapa ya salah satu cara yang saya lakukan pada saat waktu kemarin adalah ya saya speak up dan saya bilang bahwa hey, ini tuh harusnya yang kayak gini-gini tuh harusnya malah didukung gitu, malah yang kayak gini-gini yang harusnya go viral. Itu kan sebenarnya kayak gitu ya, kita perlu, kalau saya punya platform dan saya punya influence, ya saya pergunakan influence itu untuk bisa membawa something yang lebih positif ke negara kita gitu. Nes, apalagi mau dikejar, Nes? Apalagi mau dikejar? Aduh, apa ya? Kak, ada target menikah nggak sih? Sama sekarang kan lebih happy nih, Kak. Ada nggak sih, Kak? Enggak, dari dulu happy. Tapi apa, Kak?